Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 18 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malam ini kita membahas sebuah tema kajian tematik intensif tentang Ramadan dan puasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam persiapan. Persiapan yang pertama adalah meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal ini, maka kita akan dapati bahwa memang Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menamai Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan,
bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ini bukti nyata bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan siapa yang ingin sukses di dalam bulan Ramadan, maka dia harus meyakini keberkahan Ramadan. Dia harus meyakini keberkahan Ramadan. Kalau kita kembali kepada kata berkah, apa arti berkah? Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa arti berkah adalah thubutul khairi wa dawamuhu, yang artinya kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Maka ketika dikatakan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, berarti kebaikan Ramadan selalu tetap dan terus menerus ada. Ini harus kita yakini dalam qalbu kita, agar masuk ke dalam bulan Ramadan kita mengagungkan Ramadan tersebut. Kita tidak menganggap Ramadan seperti bulan-bulan biasa, seperti bulan-bulan lainnya di dalam bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Tetapi dia adalah bulan yang penuh dengan berkah. Maka kita harus meyakini bahwa berkah artinya adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Al-Imam Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa al-barakah al-khairu thabitun daimun li ahliha, kebaikan yang tetap dan terus menerus untuk penghuninya. Kemudian arti berkah yang kedua adalah Ramadan bulan penuh berkah. Arti berkah yang kedua yaitu kathratul khairi wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Kalau kita lihat misalkan dalam ayat Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah, rumah Allah yang ada di Bakkah, nama lain dari Mekah, yang dipenuhi dengan berkah. Apa maksud Masjidil Haram dipenuhi dengan berkah? Beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun fil Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin fima siwahu. Satu salat di dalam Masjidil Haram senilai dengan 100.000 salat dibandingkan salat di masjid-masjid lainnya. 100.000 salat itu sekitar 55 tahun 6 bulan 20 hari. Ini menunjukkan penambahan kebaikan-kebaikan. Itulah arti berkah. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Ketika dikatakan Ramadan mubarak, bulan penuh berkah, maka berarti Ramadan adalah kebaikannya bertambah dan terus banyak dan terus bertambah. Dan Ramadan mubarak itulah
gelar yang paling sesuai dengan sunnah dari gelar Ramadan. Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kita di Indonesia mungkin mengenalnya bulan suci Ramadan, tetapi semenjak dakwah sunnah ini tersebar, maka gelar Ramadan juga tersebar. Selamat datang, marhaban, Ramadan mubarak sudah mulai tersebar di media-media sosial. Dulu orang menyebutnya bulan suci Ramadan. Sekarang Ramadan mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Imam Al-Qurtubi berkata tentang makna berkah, ja'alahu mubarakan. Allah menjadikan Masjidil Haram penuh dengan berkah, litadha'ufil amali fihi fal barakatu kathratul khair. Karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak. Baik. Nah, kalau seandainya kita ingin mengetahui apa saja keberkahan Ramadan, sehingga qalbu kita, perasaan diri kita benar-benar mengagungkan bulan ini, benar-benar rindu masuk ke dalam bulan ini, benar-benar perasaannya penuh dengan hikmat memasuki bulan ini, ingin masuk bulan ini, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja bergembira, bersukacita masuk ke dalam bulan Ramadan. Beliau tadi bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, atakum Ramadan syahrun mubarak. Seakan-akan beliau ingin menyampaikan kepada sahabatnya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhala Ramadan, telah masuk bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadha syahra qad hadarakum. Bulan ini yang mulia ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Nah, bagaimana suasana kalbu kita agar mengagungkan benar-benar Ramadan ini? Tidak seperti bulan-bulan lainnya. Salah satu caranya adalah meyakini keberkahan Ramadan. Apa itu keberkahan Ramadan? Yang pertama, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran yang mulia. Al-Quran ini mulia karena dia adalah kalamullah, firman Allah, diberikan kepada malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam, dibawa kepada Rasulullah yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata terhadap ayat ini, beliau mengatakan, yamdahu ta'ala syahras siyam min baini sa'iri syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil azim fi. Allah memuji bulan puasa dari seluruh bulan-bulan dengan memilihnya untuk menurunkan Al-Quran di dalamnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberkahan yang pertama pada bulan Ramadan. Keberkahan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga
seluruhnya di dalam bulan Ramadan dan menutup pintu-pintu neraka seluruhnya di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Jika pada malam pertama bulan Ramadan syaitan dibelenggu dengan rantai dan juga para pemimpin jin, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Baik. Dari hadis ini kita bisa ambil keberkahan Ramadan, yaitu dibuka pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Apa berkahnya kalau begitu? Apa berkahnya? Coba perhatikan penjelasan dari Imam dari kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun, yahtamilu an yakuna hadzal lafdhu ala zahirihi fayakunu dzalika alamatan ala barakati syahr wa ma yurja lil 'amili fihi minal khair. Yang artinya dimaksudkan lafaz ini adalah menunjukkan tanda bahwa bulan ini penuh berkah. Buktinya benar-benar pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Nah, ini jadi menunjukkan keberkahan bulan ini. Buktinya pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Kemudian juga yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka bisa dimaknai dengan bahasa kiasan. Itu adalah bahasa kiasan ala kathratil khair, kathratil thawab ala siyami syahr wa qiyamihi wa anna al-amala fihi yuaddi ilal jannah. Bahasa kiasan pintu surga dibuka itu bahasa kiasan bahwa di dalam bulan Ramadan banyak pahala dan amalan beramal ibadah dalam bulan Ramadan menghantarkan ke surga. Ini keberkahan. Di dalam bulan Ramadan pahalanya banyak dan beramal dalam bulan Ramadan menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pintu-pintu neraka tertutup, maka bahasa kiasan atas kathratil ghufran wat tajawuz 'anil dzunub, yang artinya banyaknya ampunan dan penghapusan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan Ramadan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli inna lillahi utaqa'a minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di dalam bulan Ramadan, dan itu setiap malam Ramadan. Ini keberkahan Ramadan. Jangan menganggap Ramadan bulan yang biasa-biasa saja. Kemudian keberkahan Ramadan yang ketiga, yaitu Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, sebuah malam yang mulia penuh dengan keagungan. Beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini keberkahan di dalam bulan Ramadan. Terdapat dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya
Lailatul Qadar. Riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailah." Allah memiliki di dalam bulan Ramadan sebuah malam. Ingat ya para ikhwah, dia cuma satu malam. Dan kalau tahun ini misalkan malam ke-21, berarti tidak akan pernah ada di malam 23, 25, 27, 29. Tidak pernah ada. Kalau tahun ini malam 23 tidak akan pernah ada di malam 21, malam 27, 29. Tidak pernah ada. Dia cuma satu malam. Allah memiliki di dalam Ramadan satu malam. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apa istimewanya? Siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia benar-benar merugi. Ya, siapa yang diharamkan? Maksudnya yang tidak beribadah pada malam tersebut, maka dia benar-benar merugi. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan pada Lailatul Qadar, maka sungguh dia benar-benar diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar rugi. Ingat baik-baik itu. Ada apa gerangan? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Saya akan bacakan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tentang apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini nanti kita akan mengetahui, oh memang benar Ramadan itu berkah karena ada Lailatul Qadar. Perhatikan baik-baik. Berkata Abul Aliyah, ahli tafsir di generasi tabi'i. Tabi'i itu adalah seorang yang hidup melihat sahabat Nabi dan beriman dan mati dalam keimanan. Bertemu dengan sahabat Nabi, beriman dan mati dalam keimanan. Abu Aliyah berkata, yang dimaksud Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Beliau mengatakan al-amalu fiha khairun min alfi syahr alladhi laysa fihi Lailatul Qadar. Beramal di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Berapa lamanya 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau seandainya ada orang sholat bertepatan malam itu Lailatul Qadar, maka sholatnya itu lebih baik daripada orang sholat selama 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini adalah sebuah keluar biasaan. Apabila ada orang baca Al-Quran bertepatan pada malam itu Lailatul Qadar, maka ini berarti dia mendapatkan pahala lebih baik daripada orang membaca Al-Quran selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Yang mana umur umat Nabi Muhammad SAW, kita semua ini tidak sampai kepada itu. Hanya sedikit yang lebih daripada itu. Rasulullah SAW sudah menegaskan akan hal itu. Beliau bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang lebih daripada itu.
Ketika beramal ibadah, pahalanya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan beramal ibadah yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keberkahan Lailatul Qadar pada saat yang bersamaan, menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Itu makna yang pertama. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Makna yang kedua, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ana bi alfi syahrin jami'ad dahr. لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء كما قال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya adalah beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah sepanjang masa. Ini bukan hanya 83 tahun 4 bulan, sepanjang masa. Mulai kapan itu? Dari mulai penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat. Ya. Karena orang Arab biasanya menyebut kata 1000 itu menunjukkan kepada puncak sesuatu. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Orang kafir, orang musyrik ingin dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Maksudnya sepanjang masa. Orang yang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang yang beramal ibadah selama sepanjang masa. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, innal 'abida kana fima madha la yusamma 'abidan hatta ya'budallaha alf syahr. Seorang tidak dikatakan ahli ibadah, al-'abid, kecuali ketika dia beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, baru dikatakan 'abid. Berarti ketika kita katakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya adalah beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar, maka dia pantas dinamai sebagai seorang al-'abid. Pantas dinamai sebagai seorang al-'abid karena pahalanya seperti orang yang zaman dahulu tidak dikatakan sebagai al-'abid, ahli ibadah, kecuali orang yang beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Baik, 3 sudah. Makna Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu menunjukkan keberkahan Ramadan. Yang keempat, Abu Bakar Al-Warraq, ulama Islam terdahulu, mengatakan, kana mulku Sulaiman 500 syahr wa mulku Dzulqarnain 500 syahr wa fasara mulkuhuma alf syahr faja'ala Allah Ta'ala al-amala fi hadhihi al-laila liman adraka khairan min an mulkihima. Perhatikan baik-baik makna yang keempat, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu lama kerajaan Nabi Sulaiman itu 500 bulan. Lama kerajaan Dzulqarnain itu 500 bulan. Menjadi digabungkan menjadi 1000 bulan. Maka Allah menjadikan orang yang beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada mendapatkan kekayaan sebanyak kekayaannya Nabi Sulaiman saat menjadi raja dan sebanyak kekayaannya Dzulqarnain saat menjadi raja. Lihat, ya, jangan main-main. Terutama biasanya Indonesia di 10 malam terakhir mereka sudah jauh, atau sebagian dari kaum muslimin sudah jauh dari masjid. Dipenuhi pasar-pasar, supermarket, kemudian semakin ramai. Dan yang kita khawatirkan bukan konsumennya, malah penjualnya, malah yang sudah ngaji yang kita khawatirkan. Ya,
Ini hati-hati, jangan pernah melewatkan masa-masa 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar, karena dahsyatnya Lailatul Qadar. Belum lagi disebutkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makna Lailatul Qadar yang kelima, khairun min alfi syahr. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil labisa as-silaha fi sabilillah al-fashahr, fa'ajiba al-muslimuna min dhalik, fanazalat inna anzalnahu fi lailatul qadar khairun min alfi syahr allati laysa labisa fiha ar-rajul silahu fi sabilillah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ada seorang dari Bani Israil, tentara mujahid di jalan Allah, berjihad selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Selama itu dia berjihad, kaum muslimin kemudian takjub dengan amalannya. 1000 bulan berjihad, 83 tahun 4 bulan berjihad, tidak pernah berhenti. Maka Allah menurunkan ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tersebut yang berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Padahal amalan jihad adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam, kalah dengan beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Yang terakhir, yang keenam, makna Lailatul Qadar khairun min alfi syahr adalah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Urwah bin Zubair, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 orang dari Bani Israel ahli ibadah. Siapa mereka? Ayyub, kemudian Zakaria, kemudian Hizqil, kemudian Yusha. 4 nabi dari Bani Israel. 4 nabi dari Bani Israel. Ya'budunallaha 80 sana wa lam ya'suhu tarfata 'ain. Mereka beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Fa'ajiba al-muslimuna min ibadati haula'in nafar 80 sana lam ya'sullaha tarfata 'ain. Kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, takjub dengan amalan tersebut. Takjub dengan amalan 4 orang nabi beribadah selama 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Lalu Jibril alaihi salam datang dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar." Umatmu takjub dengan ibadah 4 orang nabi, beribadah selama 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Maka faqad anzalallahu 'alaika khairan min dzalik. Allah telah menurunkan kepadamu yang lebih baik daripada amalan 4 orang nabi tersebut. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah tepat pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah 4 orang nabi dari Bani Israel selama 1000 bulan yang tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Besar Lailatul Qadar berkahnya, dan ini menunjukkan kepada keberkahan bulan Ramadan. Maka jangan main-main para ikhwah, ya. 10 malam terakhir yang ada pada Lailatul Qadar, maka jangan dilewatkan sia-sia. Keberkahan yang keempat dari bulan Ramadan, bulan yang dikabulkannya doa-doa. Bahkan ini diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika menyebutkan ayat-ayat tentang Ramadan.
Allah menyebutkan ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan itu dari mulai Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Di Al-Baqarah 186 Allah menyebutkan tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Jika ia berdoa kepadaku. Seakan-akan ada isyarat bahwa Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Dan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa laylah li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di setiap malam dan siang bulan Ramadan. Setiap hamba-hamba Allah memiliki doa yang dikabulkan. Ya, maka banyak-banyaklah berdoa saat bulan Ramadan, karena itulah keberkahan Ramadan. Pengabulan doa, bulan pengabulan doa. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah paling banyak memerdekakan hambanya dari api neraka. Ini juga menunjukkan keberkahan Ramadan. Yang keenam, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan pengampunan dosa, penghapusan kesalahan. Nah, ini saya pesan, jangan sampai seseorang masuk dalam bulan Ramadan, diberi umur oleh Allah, memasuki bulan ampunan, sedangkan kemudian berlalu bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah dosanya. Dan itu ada. Dan hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajul adraka Ramadan thumma salah falam yughfar lahu." Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Artinya dia benar-benar merugi. Masuk dia ke dalam bulan Ramadan, diberikan umur oleh Allah bulan Ramadan untuk diampuni dosanya. Lalu berlalu habis bulan Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya. Apa sebabnya? Karena tidak benar-benar berpuasa saat Ramadan. Kenapa tidak benar-benar berpuasa saat Ramadan? Karena tidak mengagungkan bulan Ramadan. Ya, Ramadan masih dusta. Ramadan masih melakukan hal-hal yang berbau kedustaan, penipuan, pengoplosan, pemalsuan. Ramadan mengerjakan hal-hal yang kebodohan. Ya, seperti ghibah, namimah. Ramadan berkata yang melalaikan atau melakukan perbuatan yang melalaikan, seperti mendengarkan musik, bernyanyi. Ramadan berkata rafath. Ya, rafath adalah perkataan kotor, porno, keji yang berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan, yang berkaitan dengan pendahuluan tentang hubungan ranjang laki-laki dan perempuan, atau menyebutkan tentang segala macam yang berkaitan dengan syahwat terhadap wanita. Dan kita di zaman media sosial itu sangat mudah mengurangi pahala puasa Ramadan kita. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Salah satu keberkahan bulan Ramadan, bulan ampunan. Tetapi ada manusia yang tidak diampuni dosanya, dan itu banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa min siyami illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa? Maksudnya sangat banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Hati-hati dengan media sosial dalam bulan Ramadan. Mengikis pahala puasa sampai nol, sampai hanya dapat lapar dan haus saja. Padahal dia bulan ampunan, tetapi malah mendapat dosa. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
termasuk daripada keberkahan Ramadan, di dalam Ramadan ada amalan-amalan yang tidak akan pernah ada di selain Ramadan. Seperti berpuasa Ramadan yang pahalanya menghapuskan dosa yang telah lalu. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini tidak ada di selain Ramadan. Kemudian salat tarawih yang pahalanya adalah diampuni dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat tarawih bangun malam pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Salat tarawih bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala salat seperti orang salat semalaman suntuk. Dan masih banyak amalan-amalan yang tidak pernah ada kecuali dalam bulan Ramadan. Pahalanya sangat besar. Seperti berumroh juga di dalam bulan Ramadan. Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan adalah senilai berhaji bersamaku. Nah, dengan seperti ini agungkan, akhirnya qalbu kita mengagungkan bulan Ramadan. Oh, ternyata memang bulan ini bulan berkah. Antum lihat para ulama, para salafus saleh. Kenapa mereka bisa beramal yang kadang-kadang amal itu di luar kebiasaan manusia? Imam Syafi'i diceritakan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekat beliau. Hatam Ramadan sebulanan penuh 60 kali hatam. Dan itu bukan cerita dongeng, cerita fiksi, cerita para sutradara Hollywood, Iron Man, Batman, Superman. Enggak. Tapi itu cerita benar, cerita hakiki. Karena mereka mengetahui agungnya Ramadan, berkahnya bulan Ramadan. Makanya mereka benar-benar beribadah pada bulan tersebut. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, kalau di luar bulan Ramadan cuma sekali sepekan menghatamkan Quran. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, per 3 hari hatam Quran. Per 3 hari hatam Quran. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, per 1 hari hatam Quran. Dan ini tidak mustahil. Saya punya santri-santri bisa menghatamkan per 3 hari tahun Ramadan yang lalu. Kita di pesantren 15 hari. Berarti dia kalau per 3 hari, saya targetnya padahal lebih daripada itu, per 6 hari. Ternyata mereka bisa hatam per 3 hari. Mudah, asalkan lancar baca Quran. Ya, dan lancarnya bukan lancar yang dianggap lancar oleh sebagian orang. Standar lancar seperti Imam Sudais di Mekah. Nah, itu baru lancar tuh. Yang kalau baca 1 juz setengah jam, itu baru namanya lancar. Dan itu mudah. Siapa yang biasa menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan berkali-kali, sangat mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang 6 hari saja. Maka berarti setiap hari dia 5 juz. Habis subuh 1 juz setengah jam, masih bisa kantor. Habis zuhur 1 juz setengah jam. Habis asar 1 juz. Habis maghrib nggak bisa, karena masih banyak jus-jus lain, jus mangga, jus ini. Habis isya adalah 2 jus. 1 hari 5 jus. 6 hari dapat 30 jus. Selesai khatam. Mudah, asal lancar. Makanya saya sering mengatakan, orang yang paling sengsara, paling bersedih hati dalam bulan Ramadan yang tidak lancar baca Quran. Puluhan tahun jadi seorang muslim tidak lancar baca Quran. Maka siapa malam ini mendengar perkataan saya ini, maka dia harus punya tekad, tahun depan Ustaz saya buktikan saya bisa hatam, lancar baca Quran. Mulai malam ini belajar sampai tahun depan, masuk Ramadan saya sudah lancar, tahun depan saya bisa hatamkan Quran. Nah, ini tidak. Jadi ketika kita mendengar 3 hari hatam, itu bukan cerita dongeng, kita mempraktekannya di pesantren. Nah, cuma yang jadi masalah anak-anak santri ini kalau sudah pulang ke rumah yang rusak orang tuanya.
yang ngerusak orang tuanya, diberikan macam-macam fasilitas, tidak diberikan peraturan. Capek-capek di pesantren dididik A, B, C, D, dirusak di rumah oleh orang tuanya dengan dalih kasihan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi ke permasalahan tadi, orang akan benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk di dalam bulan Ramadan kalau dia mengetahui Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan keberkahan sudah saya sebutkan tadi. Sudah masuk adzan? Silakan adzan dulu baru kita jawab beberapa pertanyaan jika ada. Dan ini buku yang bifadlillahi awalan wa akhiran, buku yang ditulis, saya tidak pernah menjual buku-buku saya. Banyak buku-buku saya yang dicetak, alhamdulillah. Ini salah satunya. Ini sudah cetakan yang ketiga. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipelajari. Itu tadi bagian pertama kecil saja, ya, dipelajari sebelum masuk bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dan sebelum adzan saya ingin pesan satu saja. Kalau antum megang pesan ini, yakini dalam hati, lalu diamalkan, lalu nanti wariskan kepada anak cucu antum, maka saya merasa bahwa dakwah tentang Ramadan sudah berhasil. Apa itu pesannya? Ketahui baik-baik, puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhirnya. Jangan pernah berbangga dengan banyak amalan di 10 malam pertama, 10 malam kedua, tetapi 10 malam ketiganya lemah. Puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 malam terakhirnya. Yakini itu baik-baik, amalkan dengan memperbanyak ibadah, wariskan kepada anak cucu. Saya belajar dengan Ustadz Fulan bahwa saya mendapatkan wasiat, menyampaikan kepadamu, nanti sampaikan kepada anakmu, bahwa puncak keberkahan Ramadan pada 10 hari terakhirnya. Kita di Indonesia susah nih, karena di Indonesia ada budaya-budaya yang membuat kita akhirnya lalai di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di antaranya mudik, di antaranya ngisi makanan-makanan baru di rumah untuk persiapan lebaran, baju baru. Makanya saya katakan, kalau untuk baju baru beli sekarang. Wah, itu berarti bukan baju lebaran, baju Syaban berarti. Bodoh amat. Ya. Maka hati-hati di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan itu saya beberapa masjid kunjungan kali ini tentang Lailatul Qadar. Nah, silahkan baca di sini tentang Lailatul Qadar, bagaimana mendapatkannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, azan dulu silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, kita masuk kepada pertanyaan. Sebentar aja, mohon yang jamaah bersabar. Ya, kita jawab pertanyaan. Jangan DM saya kalau terlalu lama. Ya. Karena saya trauma dengan DM Masjid Al-Ikhlas. Ustaz, terlalu lama kalau kajian isya'nya terlalu lambat. Itu padahal sunnah Rasul SAW. Sahabat kadang-kadang sampai terkantuk-kantuk, sampai Umar bin Khattab sampai manggil-manggil Rasul SAW. As-salah, as-salah. Wahai Rasulullah, salat, salat, sudah malam. Ya. Ada yang DM itu. Kayaknya sampai hari kiamat saya ingat yang DM itu. Tapi saya maafkan karena mungkin tidak tahu. Cuma sebagai lelucon aja. Baik. Bagaimana jika Ramadan akan datang dan istri masih memiliki hutang puasa tapi qaddarallah masih belum bisa membayarnya karena masih menyusui? Jika membayar fidyah padahal masih mampu membayar hutang puasa jika tidak menyusui. Ini kita dudukkan dulu masalahnya. Yang pertama, di antara orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa Ramadan adalah wanita hamil dan menyusui. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamili wal murdi as-shauma aw as-siyam." Sesungguhnya Allah membebaskan dari seorang musafir, wanita hamil dan menyusui berpuasa. Allah membebaskan 3 orang ini untuk berpuasa. Maksudnya orang musafir kalau tidak sanggup untuk berpuasa boleh dia berbuka di siang hari bulan Ramadan. Seorang wanita yang hamil dan menyusui kalau tidak sanggup untuk berpuasa maka boleh dia berbuka. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, tetapi ingat, seorang musafir kalau dia masih kuat berpuasa, maka pendapat yang lebih kuat adalah lebih baik dia berpuasa meskipun dia safar. Ya, ini kalau kita lebih perlebar lagi, orang yang bersafar saat berpuasa itu ada 3 jenis. Yang pertama, apabila safarnya membahayakan nyawanya. Apabila puasanya saat safarnya membahayakan nyawanya, maka ini haram untuk berpuasa. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang berpuasa saat safar, kemudian dia pingsan, lalu dikerumuni orang, ditutupi agar tidak terlalu panas. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Dia puasa saat safar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usad. Ulaikal usad. Mereka orang-orang yang ahli maksiat. Bersafar, berpuasa saat safar karena membahayakan
nyawanya. Ini tidak boleh, haram. Nah, berpuasa saat safar tidak membahayakan tapi sangat menyulitkan. Tidak membahayakan tapi sangat menyulitkan. Ini makruh untuk berpuasa. Lebih baik dia berbuka. Inilah maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebajikan berpuasa saat safar. Itu yang kedua. Nah, ada yang ketiga. Kalau dia berpuasa saat safar tidak sulit, tidak berat, apalagi sampai membahayakan. Nah, di sini khilaf di antara ulama. Mana yang lebih afdal bagi dia? Apakah puasa atau tidak? Seperti saya ke Jakarta saat bulan Ramadan. Di Jakarta perjalanan melalui pesawat. Di pesawat saya tidur, di Jakarta saya dijemput orang, tidak ada capek-capeknya sama sekali. Ini khilaf di antara ulama. Dan pendapat yang dikuatkan adalah lebih baik dia berpuasa. Kenapa? Satu, karena puasa di dalam bulan Ramadan berbeda dengan mengqadha di bulan lain. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah berpuasa saat safar di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, lebih cepat selesai tanggung jawab daripada punya hutang kelak di luar Ramadan yang tidak tahu kita umur kita masih panjang atau tidak. Ini 3 sebab minimal yang membuat kita akhirnya lebih utama berpuasa bersaat safar. Karena kalau tidak ada kesulitan apalagi bahaya. Nah, begitu juga wanita hamil dan menyusui. Kalau seandainya dia sanggup berpuasa, puasalah. Dan saya punya pengalaman. Ya, istri saya itu berpuasa saat hamil. Dan alhamdulillah anak-anaknya sehat-sehat saja. Asalkan dia tahu komposisi apa yang dia makan, apa yang dia minum. Bahkan 2 dari anak saya alhamdulillah sehat-sehat saja. Intinya apa yang ingin saya sampaikan, poin kedua, bahwa wanita hamil dan menyusui jangan langsung mengambil opsi tidak puasa. Tetapi ambillah opsi berpuasa dengan makan sahur yang baik dan banyak dan seterusnya. Sehingga janinnya tetap sehat, dirinya tetap kuat. Nah, kalaupun nanti dia tidak sanggup, baru berbuka. Nah, sebagian perempuan tidak. Kalau sudah berpuasa dan dia hamil atau menyusui, maka dia langsung tidak puasa. Mengambil opsi paling pertama itu, ini keliru. Paham ya? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa wanita hamil yang menyusui dan menyusui tidak berpuasa? Apa kewajibannya kalau begitu? Kewajibannya adalah mengqadha. Dan ini pendapat jumhur. Baik itu karena dia takut terhadap dirinya, kecapean karena dia harus memberikan asupan pada janinnya, atau karena takut pada janinnya kekurangan asupan makanan, maka pada saat itu dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha. Kenapa mengqadha? Karena tadi digandengkan antara musafir, wanita hamil, menyusui. Musafir kalau tidak puasa, maka dia ngapain? Mengqadha di lain hari. Begitu juga wanita hamil dan menyusui mengqadha di lain hari. Itu satu. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui itu lebih tepat dikategorikan seperti orang yang sakit akut. Sakit saat itu tetapi diharapkan kesembuhannya dengan cepat. Maka saat dia sudah tidak hamil lagi, saat dia sudah tidak menyusui lagi, dia mengqadha. Maka bagi wanita tadi, dia tetap mengqadha. Ya, mengqadha pelan-pelan. Saat masih menyusui, qadha pelan-pelan, makan yang banyak, sahur yang banyak, qadha pelan-pelan. Kalaupun ternyata kejadiannya adalah dia lemah karena suaminya sangat produktif, ya, tahun ini hamil, tahun depan berarti menyusui. Tahun ini hamil, tahun depan berarti menyusui. Kenapa sangat produktif? Suaminya tidak diizinkan poligami, akhirnya istrinya yang dia garap. Nah, maka pada saat itu dia lemah. Ustaz, ini banyak sekali hutangnya, puasanya, puasa qadhanya.
Kalau dia lemah, baru dia mengambil opsi fidyah. Karena dianggap orang yang sakit kronis menahun, sulit diharapkan kesembuhannya, atau dianggap sebagai orang tua renta yang sulit untuk berpuasa, baru dia bayar fidyah. Begitu cara memahaminya. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar Ustadz ada doa setelah berwudu, itu doanya seperti doa kafaratul majlis. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Apakah sahih? Ada beberapa doa yang saya ketahui adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad yatawadda fayablugh aw fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Tidak ada di antara kalian yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi beberapa riwayat yang disebutkan, yaitu diantaranya adalah hadis dari hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, tetapi ada kelemahan pada hadis tersebut. Ada yang menghasankan, ada yang melemahkan, ya. Yaitu hadisnya berbunyi, siapa yang membaca doa setelah wudu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minat tahirin. Ini tambahannya, tetapi ini tambahan, ada yang melemahkannya, ada yang mensahihkannya. Adapun yang ditanyakan tadi, doa kafaratul majlis, ada pada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, barang siapa yang berwudu faqala subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi riqqin thumma tubi'a bi tabi' falam yuksar ila yaumil qiyamah. Siapa yang berwudu lalu dia mengucapkan doa seperti doa kafaratul majlis, maka ditulis dia di dalam raq, kemudian ditutup, kemudian tidak akan pernah pecah sampai hari kiamat. Hadis ini saya baru tahu hadis ini. Kita lihat apa penjelasan para ulama tentang hadis ini. Hadis ini ada rawi-rawi yang bermasalah di dalamnya. Dan para imam hadis mengatakan hadis ini mauquf. Mauquf artinya sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian ulama, di antara Imam Al-Albani rahimahullah, mengatakan hadis ini lahu hukmur rafa', bisa diangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin seorang sahabat Nabi mengatakan yang seperti ini kecuali dari ambilan pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadisnya bermasalah. Wallahu a'lam. Mohon doanya bagi suami saya yang tidak mau diajak umrah di bulan Ramadan besok, di mana biasanya beliau tidak pernah
berat jika diajak untuk menginfakkan hartanya. Kondisi saat ini beliau baru saja pensiun 1 tahun, namun kami masih ada cukup simpanan untuk berumrah. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, agar dimudahkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Adapun permasalahan seperti ini, saya berikan komentar, yaitu seorang istri apabila melihat suaminya mungkin enggan melaksanakan ibadah, maka duduklah baik-baik dengan suami apa yang dipikirkan laki-laki. Kadang-kadang laki-laki memikirkan tidak seperti pikiran perempuan. Laki-laki memikirkan lebih daripada berlangkah-langkah daripada perempuan. Perempuan memikirkan yang ada di depannya saja. Maka duduk bareng-bareng dengan suami, berbicara dengan baik-baik apa yang membuat beliau berat untuk berumrah di bulan Ramadan, padahal pahalanya besar. Dan apalagi salah satu pahalanya adalah menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Ya, tetapi mungkin suami ada pemikiran lain ataupun ada gagasan lain kenapa menunda untuk berumrah tahun ini, wallahu alam. Karena sepertinya yang bertanya, kenapa saya jawab demikian? Karena sepertinya yang bertanya hampir setiap bulan Ramadan berumrah. Maka mungkin ada pemikiran lain dari suaminya, wallahu alam. Bagaimana hukumnya Bilal di tengah-tengah jeda sholat tarawih? Ya, jawabannya belum ada dalil dan belum ada syariat Rasulullah SAW akan hal itu. Ya, kita tidak mempermasalahkan orang bersalawat, tetapi mempermasalahkan salawat dikhususkan di antara jeda antara sholat tarawih. Dan apalagi yang menjawabnya kadang-kadang juga tidak benar-benar menjawabnya, hanya sekedar mengangkat suara. Ya, ini hati-hati, harus dengan bahasa. Dan saya pesan pada ikhwan, saya ini nasihat. Tidak ada sama sekali kebencian, tidak ada sama sekali kebencian kepada kaum muslimin, tidak. Tapi ini nasihat. Ketahuilah baik-baik, selawat itu adalah amalan yang agung, dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh para malaikat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Tetapi patut diperhatikan, belum ada dalil syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersalawat dengan berjoget dan diiringi dengan musik, kemudian mengibar-ngibar bendera. Belum ada syariatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan dikhawatirkan itu menghinakan salawat sebagai ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang para ulama mengupasnya di dalam kitab-kitab yang besar-besar, seperti kitab Imam Al-Qayyim Jala'ul Afham, itu berkaitan dengan salawat. Kemudian Asy-Syifa itu berkaitan dengan salawat. Kemudian juga apalagi dibarengi dengan jogetan-jogetan para perempuan saat dikumandangkan selawat. Kemudian perlu diperhatikan, tidak semua kasidah adalah selawat. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kemudian di situ flyernya atau backdropnya itu adalah selawat, tetapi ternyata yang dibacakan bukan selawat, yang dibacakan bait-bait syair. Kadang bait syairnya baik, kadang bait syairnya buruk, kadang bahkan lagu. Maka itu bukan sedang berselawat, tetapi itu sedang bernyanyi. Hati-hati, bedakan kaum muslimin akan hal tersebut. Tidak boleh semua dikatakan selawat.
Karena selawat ada lafaz berselawat. Selawat ada lafaz berselawat. Nah, ini nasihat, ya, bukan mencela. Jika diterima, alhamdulillah. Karena makna nasihat adalah iradatul khair lil mansuhila. Keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita menimbangi bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar? Maksudnya mungkin bagaimana cara kita mengetahui bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar? Ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, silakan baca di sini. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Di antaranya talqah la harah wala baridah. Talqah baljah. Malamnya itu dia cerah, kemudian dia tidak panas, tidak dingin, kemudian ka'annal qamar, seperti bulan seperti malam purnama padahal dia akhir bulan, kemudian tidak ada bintang jatuh, pagi harinya sinar matahari tidak kuat, tidak terik, tidak ada tanda-tandanya. Ya, dan tidak mengapa kita melihat itu. Ketika mungkin, oh, sepertinya malam ini nih harus semangat, lebih semangat karena melihat malamnya. Wah, sepertinya hujan nih, tidur aja nih. Jangan tidur. Kenapa? Karena mungkin Allah menghentikan hujannya, kemudian setelah itu langsung jadi Lailatul Qadar. Kita tidak tahu. Nah, ini wallahu a'lam. Banyak masjid yang sudah membuka donasi Ramadan. Apakah lebih baik donasi sekarang dengan niat untuk Ramadan atau menunggu masuknya Ramadan? Sama saja. Innamal a'malu binniyat. Yang penting donasi daripada ngitung-ngitung. Enggak donasi-donasi. Ya, wallahu a'lam. Kalau aturan atau syarat fidyah itu bagaimana dan dalam bentuk apa? Fidyah ada dua macam. Yang pertama makanan, sekali makan siap saji, siap santap. Yang kedua bahan pokok makanan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah tua, beliau tidak berpuasa. Kemudian beliau memberi makan siap santap kepada seseorang fakir miskin. Setiap hari beliau tidak puasa. Ya. Atau memberikan makanan pokok, beras, kurma, gandum, sagu dan semisalnya makanan pokok sebesar setengah sa', itu sekitar 1,5 kilogram. Ya, makanan pokok, beras misalkan diberikan kepada seorang fakir miskin yang dia selama dia tidak berpuasa berapa hari, sebesar itu pula jumlah fakir miskin yang dia berikan. Boleh kepada satu fakir miskin dalam jumlah yang banyak, atau boleh dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada. Allahu a'lam. Kalau sholat imam tidak sah, apakah sah sholat berjamaahnya? Jawabannya adalah sah sholat jamaahnya. Berjamaahnya mungkin tidak sah. Sah sholat jamaahnya. Seperti imamnya tidak berwudu saat sholat, tidak apa? Berwudu saat sholat, maka akhirnya karena lupa mungkin sholat imamnya tidak sah, tapi jamaahnya sholat makmumnya sah. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada orang yang keluar air mani saat puasa karena mimpi basah, apakah batal? Jawabannya tidak batal, karena laisa bikhtiyarihi, bukan karena pilihannya. Ada 9 pembatal puasa: berjima, makan dan minum, kemudian semakna dengan makan dan minum, kemudian mengeluarkan darah yang begitu banyak, kemudian bermuntah dengan sengaja, kemudian murtad, keluar dari agama Islam, berniat berbuka, kemudian setelah itu dia ada 9 pokoknya. Ya, ada 9 yang membatalkan puasa. Nah, apabila 9 ini dikumpulkan 3 syarat, baru dia menjadi pembatal puasa. Apa 3 syaratnya? Yang pertama,
Orang yang melakukannya saat berpuasa dia mengetahui itu pembatal puasa. Dia tahu hukumnya. Yang kedua, kalau bodoh dia tidak jadi pembatal puasa. Oh, saya nggak tahu. Kalau bodoh dia tidak jadi pembatal puasa. Yang kedua, dia mengerjakannya dalam keadaan ingat, bukan dalam keadaan lupa. Kalau lupa, makan lupa, minum lupa, maka tidak batal puasanya. Yang ketiga, dia mengerjakannya dengan sekehendaknya, artinya dengan pilihannya, sengaja, bukan dipaksa. Nah, keluar air mani ini yang ketujuh tadi, yang selanjutnya keluar air mani dengan sengaja, ya, seperti onani atau seperti melihat hal-hal yang haram, kemudian keluar dengan sengaja, batal puasanya menurut sebagian pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, adapun keluar air mani saat mimpi di dalam tidur, ini bukan pilihannya. Ini bukan pilihannya, sehingga tidak batal puasanya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang, jangan di DM. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.